Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, hari ini 1 Juni tahun 2023 kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Dan semua semarak, baik itu di media sosial, baik itu di status-status, banyak yang mengucapkan selamat hari lahir Pancasila. Sebetulnya fenomena apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, sekarang kita coba bermain dengan logika terbalik. Mengapa sekarang banyak sekali Pancasila didengungkan? Berbeda ketika di zaman Orde Baru. Di zaman Orde Baru, semua lini pendidikan wajib melakukan penataran P4, pedoman penghayatan pendalaman Pancasila. Nah, selama penataran itu 1 minggu kita disuguhkan dan kita diberikan materi tentang Pancasila beserta butir-butirnya yang sejumlah 45. Tapi setelah zaman reformasi, hal itu dihapuskan. Sehingga tidak ada lagi pendalaman tentang Pancasila. Yang terjadi sekarang ketika orang mempeributkan Pancasila, orang mempertanyakan Pancasila, artinya orang itu sudah ketakutan, punya kekhawatiran tinggi, punya ketidakyakinan terhadap Pancasila. Seperti contohnya ketika saya menyatakan ke area publik bahwa saya ini spiritual, bahwa saya ini seorang agamawan, bahwa saya ini seorang kaya, maka intinya bahwa saya ini butuh pengakuan. Saya ini ingin orang memperlakukan saya seperti yang saya katakan. Di situ ada perbandingan terbalik, berarti saya tidak yakin dengan kemampuan saya tidak yakin dengan agama saya tidak yakin dengan ekonomi saya. Nah, inilah yang dimaksud perbandingan terbalik. Mengapa sekarang banyak masyarakat mengucapkan hari lahir Pancasila, dan Pancasila ditetapkan sebagai syarat bahwa orang yang mau masuk kantor, mau masuk pegawai negeri harus hafal Pancasila. Apakah Pancasila itu hanya cukup untuk dihafal? Jangankan cukup untuk dihafal, menghafalkan 45 butir Pancasila pun sekarang saya jamin 90% orang tidak hafal, terutama warga negara Indonesia. Tapi kalau cuma menghafalkan Pancasila, dari anak TK pun sudah bisa hafal. Yang dibutuhkan adalah melakukannya, mempercayai dan meyakini bahwa Pancasila itu memang dasar negara. Sehingga kita bisa melakukan butir-butir Pancasila yang berjumlah 45. Pasal 1 ada 7 butir, pasal 2 ada 10 butir, pasal ketiga ada 7 butir, pasal keempat ada 10 butir, dan pasal kelima ada 11 butir. Itu
kalau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka yang terjadi kita tidak perlu khawatir dengan Pancasila dan kita tidak perlu mendengung-dengungkan Pancasila. Disebarkan ke area publik biar publik itu menilai saya Pancasilais. Pada sebuah dasar negara tidak perlu seperti itu, hanya wajib dilaksanakan oleh warga negaranya. Tapi yang kita lihat sekarang, keyakinan saya pejabat-pejabat semua banyaknya hanya hafal Pancasila tapi tidak melakukannya karena sudah tertutupi oleh oligarki dan kapitalisme. Justru yang melaksanakan Pancasila itu adalah akar rumput karena sudah terdesak oleh oligarki dan kapitalisme, maka rakyat mau tidak mau harus menjalankan Pancasila. Ini jujur sangat memprihatinkan. Jadi ketika para pejabat mendengungkan Pancasila sebagai dasar negara, dibaliknya mereka tetap bermain oligarki dan kapitalisme, menindas rakyat. Dari 5 pasal itu semua dilanggar, tidak ada yang menyatakan diri sebagai saya sudah melaksanakan 5 pasal dari Pancasila. Contohnya, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Memang kita sudah bertuhan, tapi benarkah cara melakukan ketuhanan itu? Dan benar-benar tercermin dalam sikap kita sehari-hari, baik itu dari pimpinan, pejabat, maupun anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kita sekarang sudah beradab? Kita lihat, semua saling tega. Moral dan adab manusia sudah semakin turun grade-nya. Ketiga, persatuan Indonesia. Apakah dengan mengucap NKRI harga mati, mari kita junjung toleransi, itu berarti sudah tercapai persatuan Indonesia? Tidak. Itu hanya jargon dan kekhawatiran bahwa kita ini sedang dalam keadaan intoleransi yang sangat tinggi dan sangat membahayakan. Maka jargon-jargon NKRI harga mati dan toleransi beragama itu dikuatkan melalui semua media. Padahal kebenarannya berbanding terbalik. Kondisi intoleransi sedang terjadi dan demikian daruratnya, seperti kalimat Pancasila tadi, bahwa kalau masyarakat kita memang sungguh-sungguh sudah beradab dan hidup berdasarkan Pancasila, maka yang terjadi kita tidak perlu mendengungkan toleransi, mendengungkan NKRI harga mati, mendengungkan Pancasila, karena semua itu sudah ada dalam diri kita dan terlihat dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi sedulur, dalam hal ini saya hanya ingin mengingatkan kepada sedulur semua, tidak perlu pengakuan publik, tidak perlu kita bisa diakui semua media, tapi coba kita meresapi dalam diri sendiri, apakah benar saya sudah melaksanakan Pancasila? Apakah benar saya sudah melaksanakan jargon NKRI harga mati? Apakah benar saya sudah melaksanakan jargon membela wong cilik? Apakah benar saya sudah melaksanakan jargon toleransi beragama? Tidak perlu disebarkan di media sosial.
kita hanya perlu koreksi diri sendiri, terutama kepada kaum pimpinan, pejabat pemerintahan, baik itu lokal maupun nasional. Monggo saling membuka diri, saling introspeksi diri dalam kondisi yang tidak perlu dilihat publik. Jadi ketika panjenengan dalam kesendirian, koreksi diri panjenengan. Karena di sana tidak perlu pengakuan, di sana tidak perlu yang namanya dihargai dan menghormati orang lain. Tapi yang ada hanya diri panjenengan dan panjenengan sendiri. Jadi demikian sedulur, semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi saya yang terpenting adalah Pancasila selalu ada di hati, Bhinneka Tunggal Ika selalu ada di hati, dan akan saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita Nusantara adalah bangsa yang beradab dan berperadaban tinggi, serta berbudi pekerti luhur. Terima kasih, saya Tubagus Purnama mengucapkan Rahayu, 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 Matur nuwun. Selamat Hari Lahir Pancasila.